Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dengan NIM J1A119062 dari kelas Kesehatan Lingkungan angkatan 2019. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil kerja proposal yang telah saya susun dengan judul Faktor yang mempengaruhi personal hygiene penjamah makanan di unit instalasi gizi di Rumah Sakit Bahtera Mas Kota Kendari pada tahun 2022. Masuk pada poin pendahuluan yaitu latar belakang, yang dimana yang pertama yaitu instalasi gizi rumah sakit adalah wadah yang mengelola kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit, baik untuk pasien rawat inap dan pasien rawat jalan yang menjalankan fungsinya berdasarkan 4 kegiatan pokok, yaitu asuhan gizi rawat jalan, asuhan gizi rawat inap, penyelenggaraan makanan, dan kegiatan penelitian atau pengembangan gizi. Agar pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan gizi dapat terimplementasi dengan baik, maka diperlukan suatu pedoman pelayanan. Nah, untuk selanjutnya yaitu konsep personal hygiene dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan karena konsep personal hygiene akan mempengaruhi kesehatan seseorang. Keberhasilan itu sendiri sangat dipengaruhi oleh nilai individu dan kebiasaan. Nah, hal-hal yang sangat mempengaruhi diantaranya yaitu kebudayaan, sosial, keluarga, pendidikan, persepsi seseorang terhadap kesehatan itu sendiri. Kemudian menurut Iriani tahun 2000 menyebutkan perilaku penjamah makanan di rumah sakit naik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kualitas makanan yang disajikan untuk pasien. Berapapun ketatnya peraturan telah dibuat dan dikeluarkan ditambah peralatan kerja dan fasilitas yang memadai, semua akan sia-sia saja bila manusia yang menggunakan berperilaku yang tidak mendukung, seperti pakaian kerja dibiarkan kotor dan tangan yang dibiarkan tidak bersih menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2006. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah apa faktor yang mempengaruhi personal hygiene penjamah makanan di unit instalasi gizi Rumah Sakit Bahtera Mas Kota Kendari pada tahun 2022. Selanjutnya yaitu masuk pada poin tinjauan pustaka. Untuk yang pertama yaitu mengenai definisi atau pengertian dari rumah sakit. Departemen Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa rumah sakit merupakan pusat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan medik spesialis, pelayanan penunjang medis, pelayanan perawatan baik rawat jalan, rawat inap, maupun pelayanan instalasi. Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Kemudian selanjutnya yaitu tugas dan fungsi rumah sakit. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kemudian definisi hygiene. Pengertian hygiene dan sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara kebersihan individu, misalnya mencuci tangan untuk melindungi kebersihan tangan, cuci piring untuk melindungi kebersihan piring, membuang bagian makanan yang rusak untuk melindungi kebutuhan makanan secara keseluruhan menurut Departemen Kesehatan tahun 2000. Selanjutnya yaitu mengenai definisi penyakit bawaan makanan. Yang dimaksud penyakit bawaan makanan menurut Depkes Republik Indonesia tahun 2004 adalah penyakit yang pada umumnya menunjukkan gangguan pada saluran pencernaan yang ditandai dengan gejala mual, perut mulas, diare, kadang-kadang muntah yang disebabkan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung bakteri ganas dalam jumlah yang cukup banyak, racun bakteri, atau bahan kimia berbahaya. Selanjutnya yaitu mengenai kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah
abstraksi dalam bentuk bagan agar mudah dikomunikasikan dan membentuk suatu teori yang menjelaskan keterkaitan antara variabel, baik variabel yang diteliti maupun tidak diteliti. Untuk variabel independen, di sini meliputi yang pertama pengetahuan, yang kedua sikap, yang ketiga tindakan. Untuk variabel dependennya, personal hygiene dan penjamah makanan. Untuk variabel terkontrolnya, yang pertama itu umur, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga lama kerja, yang keempat pendidikan, dan yang kelima administrasi kepegawaian. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Di sini saya menggunakan 3 variabel. Untuk yang pertama yaitu variabel independen atau variabel bebas, yang kedua variabel dependen atau variabel terikat, dan yang ketiga yaitu variabel terkendali. Untuk yang pertama yaitu variabel independen, di penelitian ini yang termasuk dalam variabel independen yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi personal hygiene penjamah makanan seperti pengetahuan, sikap, dan tindakan. Kemudian yang kedua yaitu variabel dependen atau variabel terikat. Di dalam penelitian ini, variabel dependennya adalah personal hygiene penjamah makanan. Dan yang ketiga yaitu variabel terkendali, yang dimana variabel ini adalah faktor-faktor yang menetralkan pengaruhnya oleh peneliti, karena jika tidak demikian diduga ikut mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan terikat. Untuk variabel terkendali dalam penelitian ini adalah umur, jenis kelamin, lama kerja, pendidikan, dan administrasi kepegawaian. Selanjutnya yaitu mengenai instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber data primer, lembar kuesioner, dan lembar observasi. Untuk lembar observasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa tabel. Nah, lembar observasi ini untuk mendapatkan data mengenai personal hygiene penjama makanan secara langsung, sedangkan lembar kuesioner untuk mendapatkan data tentang pengetahuan, sikap, tindakan penjamah makanan. Kemudian selanjutnya yaitu pengolahan, analisis, dan penyajian data. Untuk pengolahan data dilakukan dengan cara editing, coding, tabulating, dan entry data. Untuk analisisnya di sini menggunakan 2 analisis, yaitu analisis univariat, yaitu analisis ini dimaksud untuk melihat gambaran distribusi frekuensi sampel dari tiap variabel. Kemudian yang kedua yaitu analisis bivariat, digunakan untuk melihat hubungan antara variabel independen dan dependen. Menurut Hastono tahun 2007, analisis bivariat dapat mengetahui apakah ada hubungan signifikan antara 2 variabel ataukah dapat digunakan untuk mengetahui apakah tidak ada perbedaan yang signifikan antara 2 atau lebih kelompok sampel.